Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya ke materi pertemuan 3 mengenai ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Yang pertama, untuk rumus rata-rata hitung untuk data yang dikelompokkan X sama dengan sigma FI dikali MI dibagi sigma FI sama dengan F1 dikali M1 ditambah F2 dikali M2 ditambah FK dikali MK dibagi F1 ditambah F2 ditambah FK, di mana F yaitu frekuensi, M titik tengah. Untuk rumus median sama dengan LM itu tepi bawah kelas median ditambah N jumlah frekuensi dibagi 2 dikurangi sigma F frekuensi kumulatif di atas kelas median dikali C interval kelas median dibagi frekuensi kelas median. Berikutnya untuk modus sama dengan LMO ditambah D1 dikali C dibagi D1 ditambah D2, di mana mod sama dengan modus data kelompok. LMO tepi bawah kelas modus, D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C interval kelas modus. Berikutnya fraktil. Fraktil adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang terurut menjadi beberapa bagian. Ada kuartil. Kuartil ke I sama dengan letak kuartil ditambah IN dibagi 4 dikurangi frekuensi kelas kuartil dibagi jumlah frekuensi kelas kuartil dikali C interval kelas kuartil. Yang berikutnya desil. Desil ke I sama dengan LD ditambah IN dibagi 10 dikurangi frekuensi dibagi frekuensi kelas desil dikali C. Yang keenam persentil. PI sama dengan letak persentil LP ditambah IN dibagi 100 dikurangi frekuensi dikurangi jumlah frekuensi dibagi jumlah frekuensi persentil dikali C atau interval kelas kuartil. Contohnya, berikut ini ada data nilai dari 80 mahasiswa kelas 12 3 BD 17. Di sini ada 1, 2, 3, ada 5 kelas, jumlah frekuensinya 80, di mana nilai 50 sampai 59 jumlah frekuensinya 7, 60 sampai dengan 69 9, 70 sampai 79 25, 80 sampai 89 22, 90 sampai 99 17. Jumlah frekuensinya 80. Nah, ditanyakan dari data tersebut buatlah rata-rata hitungnya, mediannya, modusnya, kuartil ke-1, kuartil ke-2, desil ke-2, desil ke-8, persentil ke-10, persentil ke-60, dan rank atau jangkauannya. Pertama-tama untuk memudahkan penyelesaian, kita buatkan dulu tabel sebagai alat bantunya. Di sini kita akan mendapatkan nilai frekuensi kurang dari 7, itu 7. Frekuensi kurang dari kita akan mendapatkan nilai frekuensinya kurang dari 7, kemudian 16, 41, 63, 80, kemudian titik tengahnya 54,9 untuk kelas pertama, 64,5 untuk kelas kedua, 74,5 untuk kelas ketiga, dan kelas kelima 94,5 didapat dari penjumlahan dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2, sehingga didapatkan FI dikali XI, berarti 7 dikali 54,5, 64,5 dikali 9, 74,5 dikali 25, sehingga didapat 1862,5, sehingga jumlah frekuensi atau jumlah FI dikali XI didapat 6290 dan total frekuensinya 80. Nah, dari tabel di atas kita bisa
menghitung berapa rata-rata hitungnya atau minnya, sehingga X sama dengan FI dikali XI dibagi jumlah FI sama dengan 6.290 dibagi 80 sama dengan 78,6. Yang kedua, median. Letak median sama dengan X dalam kurung N dibagi 2. Di sini N-nya itu adalah 80. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Maka letak median itu berada pada data ke-40, yaitu pada nilai 70 sampai 79. Sehingga kita dapat memasukkan rumus ke dalam rumus median. Median sama dengan LM, letak batas bawah kelas median ya, ditambah N dibagi 2 dikurangi jumlah frekuensi dibagi jumlah frekuensi dikali C, sehingga didapatkan 69,5 ditambah 24 dibagi 25 dikali 100 sama dengan 69,5 ditambah 9,6 sama dengan 79,1. Berikutnya untuk modus. Untuk modus itu terletak pada titik tengah itu. Modus itu berarti terletak pada nilai 70 sampai 79. Nilai frekuensinya 25. Modus sama dengan LMO, batas atas kelas modus, ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C, sehingga dihasilkan 69,5 ditambah 16 dibagi 16 ditambah 3 dikali C. Berikutnya untuk kuartil pertama. Kuartil pertama sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 20,25. Nilai 20,5 terletak pada posisi kelas 3, yaitu 70 sampai 79. Q1 sama dengan LQ. LQ itu batas bawah kelas kuartil, jadi 70 dikurangi 0,9 hasilnya 69,5 ditambah N jumlah data, jumlah frekuensinya dibagi dengan 4 dikurangi jumlah frekuensi sebelum nilai kuartil. Nilai kuartilnya ini kan sebelum dari 79,9, nilai frekuensinya 16 dibagi nilai frekuensi kelas kuartil itu 25 dikali 10, sehingga didapatkan 69,5 ditambah 1,6 sama dengan 71,5. Berikutnya kuartil kedua, sama langkah-langkahnya seperti mengerjakan kuartil pertama. Berikutnya desil. Kita dilihat dulu letak desilnya. Letak desil itu rumusnya 2/10 dikali 80. Kita sederhanakan menjadi 1/5 dikali 80, hasilnya 16. Berarti posisi pada data ke-16 dan kelas 60 sampai 69. Jadi D2-nya sama dengan 59,5 ditambah 2 dikali 80 dibagi 10 dikurangi 7 dikali 10 dibagi 9, sehingga D2-nya sama dengan 69,5. Berikutnya langkah-langkah desil ke-8 langkahnya sama. Berikutnya untuk persentil. Persentil ke-10, P10 sama dengan 10/100 dikali 80 sama dengan 1/10 dikali 80 sama dengan 8. Nilai posisi 8 berarti pada posisi ke-60 sampai 69. LP di sini berarti batas bawah persentil, tepi bawah kelas persentil 59,4 dibagi yang ditanyakan persentil ke-10, berarti 10 dikali N jumlah datanya dibagi 100 dikurangi jumlah frekuensi dibagi jumlah frekuensi persentil dikali 100, sehingga didapatkan nilainya 60,6. Selanjutnya persentil ke-60.
yang ditanyakan P60 sama dengan 60 dibagi 100 dikali 80, sehingga didapatkan nilai 48. Nilai 48 terletak pada kelas 80 sampai 89. P60 sama dengan LP atau batas bawah kelas persentil 79,5 ditambah 60 itu berarti persentil ke 60 yang ditanyakan dikali N jumlah data dibagi 100 dikurangi jumlah frekuensi dibagi jumlah frekuensi persentil dikali 10, sehingga didapatkan nilainya 82,7. Jangkauan berarti X max dikurangi X min. Nilai terbesarnya di sini 99, nilai terkecilnya 50, sehingga didapatkan rank 49. Nah, berikut latihannya, silakan dikerjakan untuk latihan data yang dikelompokkan. Diketahui tabel frekuensi modal perusahaan. Nah, tabelnya seperti berikut. Nanti kalian dibuatkan rata-rata hitung, median, modus, kuartil ke-1, kuartil ke-2, desil ke-2, desil ke-8, persentil ke-10, persentil ke-60. Cara-caranya sama seperti yang tadi, gitu. Nanti kalian sejauh mana pemahaman dari materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Berikutnya mengenai ukuran dispersi. Ukuran dispersi merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Jangkauan atau rank itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Simpangan rata-rata atau min deviasi. SR sama dengan 1/N dikali sigma X dikurangi X rata-rata. Merupakan jumlah nilai mutlak dan selisih semua nilai dengan rata-rata dibagi banyaknya data. Untuk data yang di atas ini untuk data yang tidak dikelompokkan. Berikutnya rumus untuk data simpangan rata-rata data yang dikelompokkan. Simpangan rata-rata data yang untuk dikelompokkan 1/N. N di sini banyaknya data, jumlah fx. Fx itu frekuensi kelas atau data berkelompok dikurangi x dikurangi X nilai data, X rata-rata nilai rata-rata hitung. Kemudian nilai varians merupakan rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Dan untuk data yang tidak dikelompok, variannya sama dengan 1/N dikurangi 1 sigma X dikurangi rata-rata X pangkat 2. Untuk data yang berkelompok, variannya sama dengan 1/N dikurangi 1 sigma F dikali X dikurangi X rata-rata pangkat 2. Ya. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar pangkat dari variasi. Simpangan baku sama dengan akar dari S pangkat 2. Untuk jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil atau desil kuartil. Persamaannya jangkauan kuartil sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurangi 1. Q1 itu kuartil pertama, Q3 itu kuartil ke-3. Jangkauan persentil ke-10 dikurangi persentil ke-90 sama dengan persentil ke-90 dikurangi persentil ke-10. Berikut contoh jangkauan data yang belum dikelompokkan. Nah, ini kelompok data pertama, maka ranknya 50 dikurangi 5 sama dengan 0. Kelompok data yang kedua, contohnya nilai terbesarnya 70 ya dikurangi 30, maka ranknya 40. Untuk kelompok ketiga, data yang terbesarnya 80 dikurangi 20, hasilnya 60. Itu untuk jangkauan data yang tidak dikelompokkan. Sekarang bagaimana untuk jangkauan data yang dikelompokkan? Nah, kita harus harus diketahui data titik tengahnya, data titik tengah terbesar dikurangi data titik tengah terkecil. Ini bedanya untuk data yang sudah dikelompokkan. Kalau data yang belum dikelompokkan berarti nilai terbesar kurangi nilai terkecil, itu adalah nilai ranknya. Untuk data yang dikelompokkan kita harus mencari dulu nilai titik tengahnya.
Ini kan berat badannya 60 ditambah 62 hasilnya 61. Kemudian 63 dikurangi 65, 63 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 64. Maka didapat jangkauan datanya nilai titik tengah yang terbesarnya 73 dikurangi 61 sama dengan 12. Berikut contoh simpangan rata-rata untuk data-data yang belum dikelompokkan. Simpangan rata-ratanya 1/n jumlah X. Jadi ini N-nya yaitu jumlah datanya 5. X-nya ada X1, X2, X3, X4, X5. X1-nya 20, X2-nya 30, X3-nya 50, X4-nya 70, dan X5-nya 80. Sehingga didapatkan rata-ratanya sama dengan 50. Kemudian untuk simpangan rata-ratanya 1/n sigma X dikurangi X rata-rata sama dengan 1/5 dikali 20 dikurangi 50 ditambah 30 dikurangi 50 ditambah 50 dikurangi 50 dikurangi 70 dikurangi 50 dikurangi 80 dikurangi 50 sehingga didapatkan nilai 100 dibagi 5 sama dengan 20. Berikut tentukan simpangan rata-rata data modal 40 perusahaan pada tabel berikut. Ini data tersebut ada modal frekuensinya 4, titik tengahnya frekuensi FM-nya berarti 4 dikali 116 sama dengan 464. Kemudian X dikurangi X rata-ratanya, ini kebetulan X rata-ratanya harus kita ketahui. X rata-ratanya sigma FM dibagi F sama dengan 561 dibagi 40 sama dengan 140,525. Jadi X di sini berarti 464 dikali 140,525. Berikutnya F dikali X dikurangi X rata-rata hasilnya 98,100. Sehingga jumlah frekuensinya 40, jumlah F kali X dikurangi X rata-ratanya 455.850. Sehingga didapatkan simpangan rata-rata sigma F kali X dikurangi X rata-rata dibagi jumlah frekuensi sama dengan 455,850 dibagi 40 hasilnya 11,396. Ini contoh untuk variasi dan simpangan baku. Tentukan variasi kelompok data. Rata-rata hitungnya berarti X 1/n 1/n berarti 20 ditambah 30 ditambah 50 tambah 70 tambah 80 hasilnya 50. Variasinya X pangkat 2 sigma X dikurangi X rata-rata sama dengan 20 dikurangi 50, 30 dikurangi 50, 50 dikurangi 50, 70 dikurangi 50, 80 dikurangi 50, pangkat 2 ya, dibagi 5 dikurangi N. N itu berarti jumlah datanya 5 dikurangi N. Dikurangi N, 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Sehingga dihasilkan 650. Maka simpangan bakunya S sama dengan akar dari 650 sama dengan 25,495. Ya. Nah, ini materi ini sebenarnya udah dikasihkan pada materi di pertemuan pertama ya untuk mengenai kuartil. Ini contoh kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, sebenarnya materi ini udah Ibu berikan di materi di pertemuan pertama. Udah Ibu jelaskan di pertemuan pertama. Mungkin kalian perlu diingatkan lagi ya. Ini untuk menentukan kuartil. Untuk menentukan kuartil berarti kita harus mencari dulu letak kuartil pertama. Letak kuartil pertama berarti kuartil pertama berarti I dalam kurung 13 itu berarti jumlah datanya ditambah 1 dibagi 4, maka nilai kuartil itu terletak pada posisi 3,5. Maka didapatkan Q1 sama dengan X3 ditambah 0,5 dikali X4 dikurangi X3 sama dengan 40 ditambah 0,5 dikali 45 dikurangi 40 sama dengan 42,5. Demikian juga dengan mencari Q3, caranya sama ya. Sekarang untuk contoh data kuartil untuk data yang dikelompokkan. Q1 sama dengan
65,5 ditambah 25 dikurangi 23 dibagi 42 sama dengan 65,64. Untuk mengetahui letak kuartil berarti Q1 sama dengan 65,5, berarti batas atas kelas kuartil ke-1. Kemudian 25 dikurangi dengan 23 dikali 3 dibagi 42